Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya ingin menjelaskan sedikitnya mengenai isi dari video yang akan kalian tonton. Isu yang kami angkat lewat video ini yaitu mengenai implementasi kebijakan tentang peserta didik baru sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Pembukaannya cukup sekian. Selamat menonton. Sedikit pembahasan bahwa Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ini mengatur mengenai sistem pendidikan penerimaan siswa baru se-Indonesia, di mana penerimaan siswa tahun ajaran baru ini diatur dan dibatasi dengan zonasi sekolah yang berdomisili pada radius terdekat dari sekolah daerahnya dengan kapasitas 90% dari total jumlah peserta didik baru. Hal tersebut dikarenakan untuk mengatur jumlah siswa baru di setiap daerahnya, agar tidak terciptanya sekolah favorit atau sekolah unggulan, sehingga setiap sekolah memiliki siswa yang mumpuni. Tetapi, dalam implementasinya, Permendikbud ini memiliki beberapa permasalahan, seperti banyaknya orang tua yang merasa sekolah di sekitar daerahnya ini tidak cukup mumpuni bagi anaknya yang berprestasi. Sehingga, dalam video ini, kami akan membahas mengenai implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru terkait dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Kami kesini bertujuan untuk menanyakan beberapa hal perihal Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Boleh langsung diajukan pertanyaannya, Pak? Boleh. Jadi pertanyaan yang pertama ini, apa tujuan sebenarnya dari kebijakan atau Permendikbud nomor 1 tahun 2021? Terkait dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru mulai dari jenjang TK sampai SMK. Di dalamnya kan ada beberapa jalur penerimaan siswa baru. Yang paling utama adalah terkait dengan zonasi. Zonasi pada dasarnya untuk menghilangkan sekolah favorit pada awalnya. Sebelum ada zonasi kan ada sekolah A, sekolah favorit, sekolah D, sekolah non favorit. Padahal pada kenyataannya perhatikan oleh pemerintah sama, pengadaan gurunya, fasilitasnya juga sama. Masuk ke pertanyaan kedua, sebetulnya manfaat dari kebijakan ini tuh apa ya, Pak? Manfaat kaitannya dengan tujuan tentunya. Yang pertama kan tujuannya untuk menghilangkan sekolah favorit. Artinya ketika sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru diberlakukan, sekolah favorit lambat laun akan hilang. Image di masyarakat juga akan hilang. Kenapa begitu? Karena ketika memakai sistem zonasi, peserta didik yang diterima itu yang ada radius di sekitar sekolah yang dituju. Misalnya, ketika calon siswa yang ingin masuk ke SMP Negeri 1 Margahayu misalnya,
lokasi tempat tinggalnya berada di Katapang atau di Soreang. Hal itu sebuah kemustahilan untuk diterima di SMP Negeri 1 Margahayu, karena di sekitar SMP Negeri 1 Margahayu saja begitu banyak calon siswa yang ingin masuk ke SMP Negeri 1 Margahayu. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika zonasi berhasil, calon siswanya masuk ke SMP atau sekolah lain yang ditujunya, karena berdasarkan zonasi radius jarak dari rumah tinggal ke tempat ke sekolah. Yang pertama, biaya perjalanan ongkos pulang pergi setiap harinya pasti akan lebih sedikit. Bagaimana siswa yang tidak mempunyai akses dekat ke sekolah yang dituju, mau tidak mau siswa yang bersangkutan ketika tidak bisa diterima di sekolah yang dituju, yang diinginkan, ya sekolah di sekolah swasta. Mengapa? Karena pemerintah kan belum bisa mendekatkan akses pendidikan ke masyarakat, membangun SMA, membangun SMK, membangun sekolah-sekolah lebih dekat ke masyarakat. Rata-rata kita tahu bahwa sekolah itu biayanya lebih besar daripada sekolah negeri. Ya. Gimana? Ada beberapa sekolah yang untuk khusus SMP ya. Khusus SMP itu kan dapat POS, bantuan operasional sekolah. Kita ada kebijakan dari pemerintah untuk siswa-siswa yang berasal dari KETM, keluarga ekonomi tidak mampu, itu dibiayai oleh BOSP, bantuan operasional satuan pendidikan. Selain itu kan ada kartu Indonesia Pintar juga untuk membantu anak-anak yang berasal dari miskin ke bawah gitu kan. Kalau tidak salah sampai kuliah juga ada ya, KIP. Ada ya. Itu kan programnya dari SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, KIP. Walaupun tidak merata, yang namanya bantuan kan tidak semuanya kan, hanya membantu. Tapi itu mudah-mudahan bisa sedikit meringankan beban orang tua yang dalam tanda kutip tidak mampu. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari wawancara tersebut yakni kebijakan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Tentunya baik, salah satu tujuannya adalah menghilangkan mindset masyarakat yang mengklaim salah satu sekolah sebagai sekolah favorit. Seperti mengurangi kemacetan, mengurangi beban orang tua dalam memberikan biaya sekolah atau ongkos, memangkas waktu perjalanan, memeratakan sekolah, memenuhi HAMI sekolah swasta. Terakhir, pemerintah pusat dan daerah terus memperbaiki sistem penerimaan ini hingga akhirnya kebijakan ini tidak terlalu banyak menuai pro kontra di masyarakat. Demikian hasil video mengenai implementasi Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ini. Semoga dapat memberikan informasi yang mumpuni bagi kita semua terkait dengan sistem zonasi yang telah diimplementasikan. Bye-bye!